Saya pilih Alarik Patraksa dari absen 11. Saya Fitri dari Sudah absen 14. Saya Natana Kaisa absen 19. Saya Dara Samira Amira absen 23. Saya Nasri Ahmad dari absen 20. Yang absen 30. Jadi di sini kita akan melakukan kunjungan sama berbeda sama sertifikat atau ikut ya. Ikutin kita. This dream isn't feeling sweet, but reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. Feels so Hai guys, kita udah mau masuk. OTW masuk. Di sini kami dapat ya. Macam-macam. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang sehat, lancar, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Luar biasa bagi Oma Oblong karena pada tahun 2009 Oma Oblong mendapatkan piagam penghargaan dari URI sebagai pemecah rekor dunia dengan membuat kaos berukuran 35 meter x 44 meter. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih dan boleh tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Rumah sedangkan oblong artinya bolong. Jadi bukan rumah yang bolong, tapi rumah kaos yang bolong. Saat itu beli beras sama beli kaos, pilih yang mana? Kalau saya tawarkan kembali saat itu demi kesehatan, beli kaos atau beli masker? Dari situlah orang banyak membutuhkan masker, sedangkan kami di sini ada kain yang super lembut, kami undang dari dinas kesehatan, kemudian kami buat masker, sehingga kami masih menyisakan 20% anak-anak. Ya, jadi kami tidak mati. Itu pada saat itu 20% dapat dari kreativitas kami. Jadi kami tidak muluk-muluk Bapak Ibu guru. Pada saat itu kami belum bis Oma Oblong. Saya akan menerangkan banyak pengalaman tentang bisnis kami yang ada di Oma Oblong. Ini asli. Saya lulusan Fakultas Bahasa dari Saudi, ada dari Oman, ada dari Yaman. Ya. Tafadhal, ana takallam min al-Arabiyya wa ana uhibbu al-Arabiyya. Aku nek guru ngomong karo panjenengan itu, aku iso ngomong bahasa Arab kok iso dijawab amin gitu loh. Tadi kan ada data yang di tahun 2020 itu Oma Oblong mengalami penurunan signifikan karena pandemi COVID. Ya.
bagaimana cara buka usaha itu bisa bangkit kalau misalkan ada pandemi. Pastinya kalau misalkan ada pandemi, omset atau pemasukan saya juga menurun. Terima kasih. Berikan resepnya. Jadi resepnya ada 3, kreatif, aktif, dan edukatif. Jadi kita semua tidak ingin pandemi berlarut. Nah, andai kata itu berlarut, coba para pengusaha yang sekelas kami, banyak yang sudah gulung tikar kemarin karena tidak mampu. Nah, kami memasukkan unsur kreatif. Apa itu kita jalankan? Kita punya bahan kemarin. Anak-anakku pada saat COVID, mulai dari bulan Maret, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, saat itu mantan ya, menutup Jawa Tengah seluruh kegiatan ya kepegawaian seluruhnya mulai dari tanggal 16 hari Sabtu itu kalau nggak salah. Nah, Jogja 3 hari sesudah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ditutup di sini. Nah, Jogja menyusul ya tanggal 19-nya pada waktu itu. Saat itu beli beras sama beli kaos, pilih yang mana? Kalau saya tawarkan kembali saat itu demi kesehatan, beli kaos atau beli masker? Dari situlah orang banyak membutuhkan masker, sedangkan kami di sini ada kain yang super lembut, kami undang dari dinas kesehatan, kemudian kami buat masker, sehingga kami masih menyisakan 20% anak-anak. Ya, jadi kami tidak mati. Itu pada saat itu 20% dapat dari kreativitas kami. Jadi kami tidak mulu-mulu Bapak Ibu guru. Pada saat itu kami Nabila Karisma dari kelas 12-2. Mohon izin Pak Arman, mau tanya. Tadi itu kan di tahun 2009 ada peningkatan penjualan dari 0% sampai 20%. Nah, di saat itu juga dari yang awalnya tempat Omah Obrol ini berdiri di daerah Ngabean, Yogyakarta, pindah pada tahun 2013 di daerah Dusun Baturan nih. Nah, itu saya lihat ada peningkatan penjualan sebanyak 18%. Kira-kira apa ada hubungan antara pindahnya Omah Obrol ini dengan visi dari perusahaan ini sendiri yang mana tadi meningkatkan tarif perekonomian lokal ya? Begitu. Terima kasih Bapak. Ada kita sudah bisa menjual sejak dari kita berdiri, tapi kita ingat bahwa kita tidak punya produksi sendiri. Pada waktu itu adalah outsourcing. Paham outsourcing? Jadi kita hanya berjualan dengan pakai gerobak. Pada saat itu di Turki, dia edarkan pakai gerobak itu loh Bang. Itu kaos kayak itulah. Ada Malioboro Selatan, ada Malioboro Tengah, di mana-mana. Jadi kita berjualan pakai kaos. Jadi disitulah yang saya katakan tadi bahwa kita harus sabar. Nah, setelahnya itu kami hampir bangkrut. Kami jual di sana, tokonya kita pindah ke sini. Dan di sini adalah rumah kita sendiri, dalam artian walaupun kecil kita bisa beli di desa dan sisanya buat modal. Nah, buat modal langsung kita buat produksi sendiri. Dan dalam hal ini produksi sendiri itu dalam rangka memenuhi yaitu visi dan misi menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Toh akhirnya alhamdulillah bisa puji syukur pada Tuhan, kita berkembang dan bisa besar. Kita saat ini berdiri di luas tanah 1 hektar. Ya, ini perusahaan kecil ya, anak. Itu ya Mbak, insyaallah ya. Tutup. Gratis. Oh, Ini berapa? itu 5. 75.000 guys. Itu 5.